Bab 1361-1365. Bab 1361, mengubah darah. Air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah mengalirnya cahaya darah. Pada akhirnya, gelombang bau darah yang padat melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai berputar dengan cepat pada saat ini. Dia tampaknya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao, ya. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tidak disangka dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiao Yan masuk ke kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi lelaki tua berambut putih, tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan dia saat itu dalam hal prestasi, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tantangan yang gagal dia lewati mungkin diselesaikan oleh keturunannya dari yang lebih muda, generasi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia mempelajari penampilan tua Xiao Xuan. Dia sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk merasa emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah meneruskan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah tidak menolaknya. Sebaliknya, dia harus menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan untuk klan yang menurun ini. Xiao Yan GG, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya saat mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak helai energi darah yang mengalir dengan keras menusuk tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menyerang tubuhnya. His! Rasa sakit yang tiba-tiba intens menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera menjadi pucat. Seteguk udara dingin tanpa sadar dihirup. Mungkin akan sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membasuh darah biasa di dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di sampingnya berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang hebat ini. Kelemahan ekstrim dengan cepat menyebar, menyebabkan kelopak matanya tanpa sadar sedikit lebih rendah. Kamu tidak bisa menjadi tidak sadar. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lainnya. Kami hanya bisa menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur turun. Xiao Yan bergidik saat mendengar tangisan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memusatkan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang hebat dan kondisinya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya ketika dia melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode yang luar biasa karena keadaan yang luar biasa. Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan akan bertahan lama. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di kolam darah ini selama 10 hari ini. Setelah pembersihan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya sangat pucat sehingga menakutkan. Jika nafas lemah masih ada di lubang hidungnya,
tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup. Sun Er mengamati perubahan Xiao Yan selama 10 hari ini dari samping kolam darah. Hatinya terasa seperti dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan merasa tidak enak setelah menyaksikan kekasihnya berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiao Yan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengubah darah memiliki beberapa risiko yang melekat karena orang yang mengubah darah adalah yang terlemah. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, seseorang akan turun ke kondisi berbahaya. Jika nafas terakhir itu ditelan, orang itu akan benar-benar berubah dari nafas terakhirnya menjadi orang mati. Boom! Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dari kerangka, berada di tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil, setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah dibebaskan dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahannya. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah melesat ke kolam darah. Desis-mendesis. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini melesat ke dalamnya. Gelembung darah terus naik. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiao Yan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Mengikuti aliran darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat berangsur-angsur menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Saat situasi berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya, "Penatua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang kamu segel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiao Yan GG, kekuatannya akan tiba-tiba melonjak, kan?" "Iya," Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum ketika dia berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menimbulkan hambatan besar saat maju ke kelas Dou Sheng jika mereka tidak dikendalikan dengan benar. Namun, Xiao Yan seharusnya sudah menyadari hal ini. Karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional, percaya padanya." Petik 2. Sun Er diam-diam mengangguk. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat besar. Energi akan cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melonjak ke puncak kelas Dou Zun dalam sekejap, tetapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiao Yan maju ke kelas Dou Sheng di masa depan akan menjadi diabaikan. Itu tidak layak dalam jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak berlebihan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia biasanya rasional. Dia cukup berhati-hati tentang energi eksternal semacam ini. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa dia siap untuk masalah ini dari cara dia jarang membiarkan dirinya mengkonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun menjadi seorang alkemis. Selanjutnya, kita tunggu saja sampai pergantian darah selesai. Kemungkinan ini akan memakan waktu lama. Xiao Xuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di sampingnya juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap kolam darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya santai dan memasuki kondisi latihannya. Aula kuno benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak yang terus bergema. Satu mulut dengan cepat lewat di tengah keheningan ini. Fizz. Gelembung darah terus bergejolak di dalam kolam. Kulit Xiao Yan telah pulih dari penampilan masa lalunya dan tampak seperti dipenuhi dengan kehidupan. Orang masih bisa melihat untaian darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sekelilingnya saat mereka mengalir ke tubuhnya. Setelah menuangkan energi ini, aura Xiao Yan secara bertahap melonjak. Bang! Keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang bergolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu emas anehnya menyebar dari tubuh Xiao Yan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping kolam darah membuka mata mereka. Mereka tercengang ketika melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu emas.
Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius memancar dari Xiao Yan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu emas ini. Matanya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Itu lama kemudian sebelum dia menepuk tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan dipancarkan dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Bab 1362, Penggabungan Darah. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Sun Er juga terkejut saat mendengar suara Xiao Xuan yang tercengang. Dia bertanya dengan agak ragu, benda apa ini? Naga Phoenix jarang muncul dalam sejarah benua Doqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mempelajari Xiao Yan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Harus diketahui bahwa keberadaan legendaris seperti naga Phoenix adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihatnya secara pribadi. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang ajaib. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan saya belum pernah secara pribadi melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Sun Er merajut alisnya. Dia sadar bahwa tubuh sebenarnya Ziyan adalah naga Void kuno, tapi dia belum pernah mendengar kapan Xiao Yan berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, binatang ajaib kuno yang telah menghilang sejak lama. Saya juga tidak tahu dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Xiao Xuan berbicara tanpa daya. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya penghapusan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiao Yan, garis keturunan naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan yang tanpa sadar meletus. Apakah ini akan berdampak pada Xiao Yan GG? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak bisa menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu dalam tubuh Xiao Yan. Jika dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Xiao Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan sakit kepala terbentuk. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Dou di asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiao Yan, itu tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara yang agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya, gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Penatua Xiao Xuan, tolong sebutkan bantuan apapun yang Anda butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu-ragu saat dia menjawabnya. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan saksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan, saya tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah saya menyadari mengapa itu tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun, hal-hal yang berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Dodi. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Selain itu bahkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang diciptakan oleh garis keturunan naga Phoenix. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya, dan dengan mereka berdua adalah garis keturunan Dodi, mereka pada dasarnya dalam keadaan menentang. Tidak mungkin untuk menggabungkan mereka. Jika seseorang mencoba menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya sadar bahwa pemikiran ini cukup gila. Saat itu, saya sudah mencoba-coba pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Dodi mungkin dapat memungkinkan keturunan Dodi memiliki bakat luar biasa,
tetapi warisan garis keturunan ini pasti menyebabkan beberapa hal hilang, atau hilang, justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Dou di akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit, Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran di dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Saya telah bereksperimen dengannya saat itu, tetapi akhirnya gagal. Sejak saat itu, saya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang, mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Sun Er menatap wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi menatap Xiao Yan di genangan darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Penatua Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri?" 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum dia mengangguk. Dia berkata, "Karena ini masalahnya, saya akan melakukan apa yang dikatakan Penatua Xiao Xuan. Saya akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk berterima kasih terlebih dahulu." Xiao Xuan menangkupkan tangannya ke Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyetujui permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki banyak musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut penggabungan garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan di jalannya. Sun Er menghirup udara lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Saat tetesan darah segar ini jatuh ke kolam darah, fluktuasi kolam perlahan terhenti. Area berongga setinggi 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area kosong itu. Pada saat ini, darah tidak menyebar. Sebaliknya, itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah. Penatua Xiao Xuan, ini adalah darah paling banyak dari garis keturunan yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus mengambil lebih banyak, itu akan mempengaruhi nilai garis keturunan saya. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan GG. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah setetes darah mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat mengusap tangannya di atasnya. Darah segera berhenti. Baru saat itulah dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. "Sudah cukup, terima kasih." Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan-klan Xiao. Secara alami, dia mengerti risiko besar seperti apa yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak seperti hanya sedikit, tetapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini memang murah hati. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan di genangan darah. Matanya masih terpejam rapat. Senyum lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Kamu harus istirahat yang baik dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang, aku pasti akan memberimu Xiao Yan GG, yang bahkan lebih sempurna." Xiao Xuan membelai janggutnya yang seputih salju dan tertawa. Setelah itu, matanya mendarat di kolam darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan pelan keluar dari mulutnya pada saat yang sama, aglomerate. Setelah tangisan rendah Xiao Xuan terdengar, kolam darah dengan cepat mulai berputar. Suara siulan mulai bersenandung, tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang tumpah. Xiao Yan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan peningkatan intensitas kolam darah yang berputar, cahaya ungu emas menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Sementara cahaya ungu emas menjadi redup, bola darah berukuran setengah kepalan tangan tiba-tiba melesat keluar dari darah yang berputar cepat. Itu menembus cahaya ungu emas dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam dada Xiao Yan. Saat itu terjadi,
bola darah dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah itu tenggelam ke dalamnya. Banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, mereka mewarnainya merah dengan darah. Wajah Sun Er langsung memucat saat melihat tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Xuan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar cepat membentuk banyak air mancur yang terus-menerus menembak ke arah tubuh Xiao Yan. Setiap kali air mancur darah melakukan kontak, anehnya akan memasuki tubuh Xiao Yan. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan mengalir ke Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai mengikis satu sama lain di tubuh Xiao Yan seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Mengaum. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dou saling mengikis, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiao Yan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan tangisan burung Phoenix terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan ke dalam dua garis keturunan Dou yang mengikis sebagai pihak ketiga. Tiga jenis kekuatan garis keturunan bergabung bersama. Ini, bersama dengan kontrol sempurna Xiao Xuan, menyebabkan dua jenis kekuatan melemah. Tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk kelompok darah tiga warna di bawah kendali Xiao Xuan. Klaster misterius ini terus berputar dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya sangat lambat. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan berlalu, rotasi tiba-tiba terhenti. Ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola. Jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama sekali baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dou dan garis keturunan naga Phoenix. Bab 1363, 1,5 tahun. Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam menembak ke dalam hati Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu menembus jantungnya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya secara misterius. Setelah menyatu dengan hatinya, benang cahaya ungu merah dipancarkan, menyebabkan jantungnya berdetak dengan kekuatan yang lebih besar. Bang! Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke jantung Xiao Yan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar di sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang melayang secara otomatis menghilang ketika jaraknya 5 kaki darinya, menggigit matanya tidak bergerak karena ini. Mereka terus menatap Xiao Yan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kecemasannya. Xiao Xuan di samping menghela nafas panjang. Kegembiraan liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam dalam kegembiraan, sukses, itu benar-benar berhasil. Penatua Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks ketika dia melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar tangisan Sun Er. Dia tersenyum saat dia dan berbicara seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Sukses, tiga jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang telah tegang selama sebulan, akhirnya mengungkapkan senyum mempesona ketika dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang telah mendorong hatinya benar-benar menghilang. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Kesalahan kecil apapun selama perubahan ini tidak akan dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sedikit garis keturunan klan Gu dan garis keturunan Naga Phoenix. Ini, kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya di mana ia dapat secara bertahap mengolahnya.
Setelah ada cukup banyak kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, ketika mengalir melalui garis keturunan Xiaoyan, akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, apakah Xiaoyan dapat menembus kelas Doseng dan maju ke kelas Di, yang belum pernah dicapai siapapun dalam 1000 tahun, akan tergantung pada nasib Xiaoyan. Xiao Xuan memandang Xiaoyan di genangan darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap sebagai benih. Sekarang benih ini telah ditanam, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang. Pada saat itu, benua Douqi akan gemetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia untuk sepenuhnya mewarisi energi yang saya tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus diam-diam berlatih di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan banyak. Petik 2. Xiao Xuan melirik kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat seperti hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Xiao Xuan jelas mengerti bahwa Xiaoyan saat ini mulai menyerap energi yang dia tinggalkan. Iya, Sun Er dengan lembut mengangguk. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan di genangan darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dia bersantai. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia melihat Xiaoyan di genangan darah dan dengan lembut bergumam, anak kecil ini memang memiliki pesona yang hebat. Menjadi mantan kepala klan-klan Xiao, Xiao Xuan secara alami memahami bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan ilahi secara bertahap akan mendekati keadaan pikiran yang sempurna seiring bertambahnya usia. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus untuk lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Sun Er akan melakukan banyak hal untuk Xiaoyan. Namun, dia tidak menyadari bahwa awal dari perasaan di antara keduanya sudah mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis keturunan di tubuh Xiaoyan, Xiao Xuan tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena semua hal lain yang diperlukan, yang harus dilakukan adalah tanggung jawab Xiaoyan. Jika dia terus membantu, dia benar-benar akan menghalangi Xiaoyan dalam upaya membantu. Itu tidak akan menguntungkan Xiaoyan. Itu seperti yang disebutkan Xiao Xuan. Xiaoyan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap energi yang ditinggalkannya. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sunyi senyap. Untungnya, Xiao Xuan sudah terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar dari pelatihan 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Oleh karena itu, dia telah memperoleh banyak hal selama 1 tahun ini. Dia tidak hanya memulihkan lebih dari setengah kekuatan garis keturunan yang telah dia habiskan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya sudah menjadi sangat lambat. Paling tidak, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari latihannya, dia akan mempelajari Xiaoyan, yang seperti patung di kolam darah. Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampak tak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun penuangan energi itu sangat menakutkan, Sun Er tidak merasa tercengang karena dia tahu bahwa hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan, itu akan benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa pergi. Dia melihat kolam darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiaoyan menyerapnya. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan kepada Xiaoyan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan berlatih. Untungnya, adalah mungkin untuk mengetahui dari kolam clearing bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiaoyan menyerap sedikit demi sedikit. Kolam darah menjadi lebih jernih. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiaoyan memasuki kolam darah, benang terakhir warna darah benar-benar menghilang.
Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Xiao Yan pertama kali tiba. Saat jejak energi terakhir mengalir ke tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata mereka pada saat yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiao Yan, yang masih memejamkan matanya. Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan napasnya tetap tenang seperti biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiao Yan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Bang! Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu, yang begitu tenang sehingga tidak ada riak sekecil apapun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar melesat keluar dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang dengan deras. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang datang. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiao Yan. Auranya sudah mulai membumbung. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberi tahu Sun Er. Bang! Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak dari bintang ke-6, bintang ke-7, puncak dari bintang ke-7, bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura membumbung tinggi dari Xiao Yan, yang sepertinya tak terbendung. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Ini sudah di bintang ke-9. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 ke bintang ke-9. Apalagi, peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda berlanjut. Ini cepat mendekati puncak bintang ke-9. 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi mengungkapkan kekhawatiran. Jika aura Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Do Seng akan menjadi tipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alisnya yang rajut mengkhianati kecemasan di hatinya. Aura Xiao Yan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiao Yan GG, jika ini terus berlanjut, Anda akan benar-benar berhenti di level ini. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas sebagai dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan dari peningkatan kekuatan yang besar ini, pencapaiannya akan berhenti pada titik ini. Kehilangan diri sendiri karena beberapa kekuatan yang diperoleh dengan mudah akan berarti bahwa seseorang tidak akan melangkah terlalu jauh di masa depan. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan kecewakan aku. Bab 1364, Puncak Bintang 8 Douzun. Mata Xiao Xuan dan Sun Er terfokus pada Xiao Yan saat mereka berdiri di luar genangan darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiao Yan, kamu tidak boleh kehilangan pikiran rasionalmu. Xiao Xuan dengan erat mengepalkan tangannya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Bang! Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara teredam aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Keduanya menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melonjak mulai dengan cepat kembali. Xiao Xuan dan Sun Er menghela napas lega saat mereka merasakan aura Xiao Yan melemah dengan cepat. Untungnya, Xiao Yan tetap tenang dalam menghadapi godaan besar. Aura Xiao Yan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, itu telah melemah dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang 6 Xiao Yan sebelumnya. Keduanya tingkat yang sama tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam, namun, ini akan menimbulkan rebound. Xiao Xuan memukul bibirnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Xuan ketika aura Xiao Yan, yang telah ditekan ke bintang ke-6, mulai pulih. Namun, kecepatan rebound ini dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9. Aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti setelah memantul ke bintang ke-9. Namun, itu tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Itu ditekan dengan paksa olehnya lagi. Kali ini, aura tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7.
Energinya terlalu padat. Masih akan ada rebound, tapi ini harus menjadi yang terakhir. Xiao Xuan mengangguk saat merasakan aura naik turunnya Xiao Yan. Dari tampilan situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiao Yan, yang membuat Xiao Xuan tidak terlalu khawatir. Penampilan Xiao Yan benar-benar membuatnya puas. Sun Er di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiao Yan terlalu padat, tapi kepadatan ini menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya terlalu kurus. Itu perlu dikompresi untuk memungkinkan Douqi memulihkan kepadatannya yang biasa. Blub-blub, gelembung terus dipancarkan dari kolam yang jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan beberapa tanda bangkit kembali setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya, ia berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan. Kekuatannya telah meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini harus berada dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya, yang telah tertutup selama 1,5 tahun, akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian, mereka akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Dua lampu ungu merah keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar ketika dibuka. Itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam aula besar berubah menjadi debu dengan keras. Cahaya yang keluar perlahan-lahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata hitam gelap Xiao Yan telah mendapatkan tambahan warna ungu merah, menyebabkan mereka tampak sangat tidak biasa. Sebuah seteguk udara mengikis panas mengikuti tenggorokan Xiao Yan karena perlahan-lahan diludahkan. Setelah merasakan Douqi yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Segera, suara jernih yang samar-samar memiliki auman naga dan teriakan Phoenix keluar dari mulutnya. Mengaum, raungan itu seperti guntur saat menggelinding melalui aula. Itu mengguncang ruangan sampai bergetar. Haha, betapa menyegarkan. Raungan bergema di aula ini sejenak sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping kolam darah. Aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, Xiao Yan GG. Sun Er tersenyum manis dan mengucapkan selamat kepadanya ketika dia melihat dia keluar dengan mulus dari retretnya. Xiao Yan menyeringai dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi yang agung, Xiao Yan yakin bahwa jika dia melawan Gu Yao lagi, dia akan mampu mengalahkan Gu Yao dalam 20 pertukaran tanpa keterampilan Dou. Bintang 8 Puncak Dou Zun, dalam hal level, dia saat ini benar-benar telah menyusul Gu Yao, Gu Hua, dan yang lainnya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Terima kasih leluhur. Xiao Yan menoleh ke Xiao Xuan di sampingnya, yang tampak tua. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi keadaan ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir dari klan Xiao dan telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia layak menerima kotou dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Dia berkata, klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang. Penantianku di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga, namun, yang harus kau syukuri kali ini kemungkinan adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, Anda tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Petik 2. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Xiao Yan secara alami mengerti maksudnya. Dia tidak ingin ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua. Sebuah kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya. Apalagi yang bisa diharapkan seorang pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiao Yan, saat ini, benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Anda perlu melindunginya dengan benar. Jangan sampai ada musibah yang menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Anda akan mencapai kelas Doudi. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia melanjutkan, jika Anda mencapai kelas Doudi,
garis keturunan yang terbuang di tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi dihidupkan kembali, dan garis keturunannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Tangannya mengusap lembut dadanya. Itu hanya mungkin baginya untuk samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setiap kali berdenyut, sepertinya menyebabkan Doqi di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan klan Hun. Saya telah melakukan kontak dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Pada saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaan saya, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ekspresi Xiao Xuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah mengikat banyak pembantu. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh banyak. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Selain itu, klan Hun memiliki sejarah panjang, tetapi tampaknya garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang Xiao Xuan tidak pernah mengerti, tetapi dia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertarung dengan klan Hun selama tahun-tahun ini dan telah memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius, hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dia berkata, bagaimanapun, sebelum kamu mencapai kelas Doseng, kamu harus berhati-hati. Anda memiliki Tusi Ancient Gods Jade di tangan Anda. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk mundur karena alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu, bahkan jika lawannya adalah klan Hun yang paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak kamu memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Anda akan dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang melonjak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari perubahan 3 misterius Skyfire. Itu juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam persatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Petik 2. Mata Xiao Yan segera mendarat di gulungan itu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sebuah panas melonjak di dalam matanya. Versi lengkap dari Skyfire 3 Mysterious Cheng akhirnya mendarat di tangannya. Bab 1365, mengaktifkan tato klan. Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, leluhur, karena Skyfire 3 Mysterious Cheng diciptakan olehmu, kamu seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu, kan? Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia menghela nafas, saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu. Petik 2. Kelopak mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat mendengar ini. Hatinya mengandung kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa sampai meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu, namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak yakin adalah bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi mengingat bahwa tidak mungkin dia berlatih metode Qi seperti mantra api. Haha, metode Qi yang Anda latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan.
Mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan tidak diragukan lagi berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sombong. Xiao Xuan tersenyum dan berbicara setelah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Ketika saya mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, saya menggunakan kekuatan saya untuk mengendalikannya dengan paksa. Saya tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu dapat dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran, Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu, adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi. Metode Qi yang Anda latih paling cocok untuk perubahan misterius 3 langit. Setelah menelan dan memperbaikinya, Anda sudah dapat menggunakan api surgawi ini ke puncak. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya. Xiao Xuan tersenyum sambil melanjutkan. Karena kamu telah mendapatkan versi lengkap dari perubahan 3 misterius Skyfire, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol sebentar dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlanjut sejenak. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Perubahan misterius 3 Skyfire sepenuhnya diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama aura dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak. Qi yang panas dan ganas dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan memasuki pembuluh darahnya. Aliran darah di dalam nadinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat bergerak di dalam pembuluh darahnya. Tujuannya tampaknya adalah alisnya. Sementara energi misterius di dalam tubuh Xiao Yan berputar-putar, beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiao Yan di dunia luar. Segera setelah yang pertama muncul, sepertinya ada barisan lain yang mengikuti di belakang. Ci, sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan ketika baris ketiga muncul, dan garis-garis misterius yang baru saja muncul secara bertahap menghilang. Mata Xiao Yan terbuka saat garis-garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan-klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Anda hanya membentuk 3 pukulan sebelumnya. Xiao Xuan di samping berbicara dengan cara yang acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah melakukan Skyfire 3 Mysterious Cheng adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuh Anda harus mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan jumlah Qi yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik. Saat ini Anda baru saja mengalami peningkatan kekuatan Anda secara tiba-tiba. Jelas, Anda belum mencapai tahap di mana Anda dapat benar-benar mengendalikannya sesuka hati. Petik 2. Kelelahan hanya dari 3 pukulan ini sudah menakutkan, adakah yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Yan tertawa getir. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak Qi untuk membentuk goresan. Yang perlu Anda lakukan adalah memikirkannya dan Anda akan dapat melepaskan tato klan, seperti kata pepatah, awal dari segalanya sulit. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan. Mampu imbang 3 pukulan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hati Anda dan kendalikan Qi Anda dengan sempurna. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menggambar 9 pukulan dengan sempurna. Petik 2. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiao Xuan. Dia melemparkan sepasang mata tak berdaya ke Sun Er sementara dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia mengembalikan ekspresi yang menyarankan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan emosinya dan menyesuaikan diri sedikit. Selanjutnya, dia sekali lagi mulai membentuk tato klan. Skyfire 3 perubahan misterius. Kesulitan membentuk tato klan telah melebihi harapan Xiao Yan.
Dia awalnya berpikir bahwa hal ini akan mudah. Namun, itu tidak terduga merepotkan ini. Beberapa pukulan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol Doqi. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana tato klan diberikan oleh para tetua klan. Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun kemajuannya agak lambat, pada akhirnya akan ada hari ketika dia sepenuhnya berhasil. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan dengan getir mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustrasi, tetapi tidak tampak membosankan. Kadang-kadang, Xiao Yan akan mengingat Gu Qingyang dan yang lainnya yang berada di luar makam. Namun, dia tidak menemukan sedikit waktu untuk bermalas-malasan di depan pengawasan ketat Xiao Xuan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan megah. Pada saat ini, banyak garis ungu merah yang aneh muncul karena pena yang tidak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, pukulan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilannya, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang menonton bentuk garis ke-8 dari tato klan di alis Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 pukulan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiao Yan mulai menggambar tato klan tepat setelah kekuatannya melonjak. Kecepatannya menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Xiao Xuan baru saja mengangguk ketika dia melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiao Yan. Xiao Xuan langsung tercengang saat melihat kalimat ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya. Anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar pukulan ke-9. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, garis misterius di alis Xiao Yan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Itu tidak berhenti di sepanjang jalan. Sekilas, itu dipenuhi dengan keindahan alam. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang. Baris terakhir itu selesai dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiao Xuan berseru kaget. Ketika pukulan terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiao Yan. Berdengung. Darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba bertambah cepat saat tato klan terbentuk. Suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Sukses. Sebuah kegembiraan melintas di mata Xiao Xuan ketika dia mendengar suara dengungan pembuluh darah. Mata tertutup rapat Xiao Yan tiba-tiba terbuka ketika tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian. Setelah itu, tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Akhirnya berhasil diaktifkan. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di alisnya sudah hilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius menggantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Cheng di masa depan. Hanya dengan berpikir, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiao Yan bergetar saat dia berdiri. Dia mendengar suara jernih yang dipancarkan dari tulangnya, menyebabkan dia tersenyum. Setengah tahun pelatihan tidak hanya memungkinkan dia untuk berhasil membentuk tato klan, tetapi kendalinya atas Doqi di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Saat ini dia benar-benar dapat dihitung sebagai Douzun di puncak bintang ke-8. Menghitung waktu, 3 tahun juga harus habis. Xiao Yan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dia saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno. Mungkin, sudah waktunya untuk kembali.